Di Malaysia ada gedung kembar, dan sekarang ada gedung tertinggi di dunia yang lagi dibangun di Jeddah. Itu tingginya kurang lebih 1,6 kilo. Itu untuk bisa menjulang tinggi batu bata, hebel atau yang lainnya ditumpuk. Tapi kaum Samud Allah Subhanahu wa taala berikan kehebatan, bukan seperti orang sekarang batu bata ditumpuk, hebel ditumpuk kemudian sampai bertingkat, bukan. Mereka ingin punya gedung-gedung bertingkat, mereka pahat itu gede, gunung dan bukit-bukit supaya jadi gedung. Gunung dipahat oleh mereka, bukit-bukit yang tinggi menjulang tinggi dipahat oleh kaum Samud, dijadikan gedung-gedung bertingkat. Kehebatan kaum Samud. Allah kirimkan Nabi kepada mereka. Bahagia ini bukan dengan gedung, bahagia bukan dengan pertanian, tapi dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berusaha untuk itu, dengan pertanian, dengan pembangunan. Allah hancurkan mereka. Kaum Madian, perdagangan, mereka yakin dengan perdagangan bahwa mereka akan bahagia, maju, senang dunia dan akhirat mereka. Allah kirimkan Nabi kepada mereka bahwa bahagia bukan dengan perdagangan, bukan dengan bisnis, tapi dengan mentaati Allah. Dan mereka curahkan semua perhatian mereka dalam perdagangan. Akhirnya Allah hancurkan. Dan hari ini pun sama. Ibu-ibu dikenalkan dalam dakwah. Dakwah ini satu wadah, Bu. Satu wadah, satu usaha yang akan mendatangkan kebahagiaan kehidupan kita di rumah tangga kita, anak-anak kita, bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Ini kehebatan kerja dakwah. Makanya kalau ibu hari ini dikenalkan dakwah, kemudian kalau suami ibu hari ini dikenalkan dakwah, ibu mau nggak diajak kerja dakwah, ini nggak bisa. Nggak sejalan kita dalam pemikiran dalam kerja sama dalam agama. Hari ini coba suami dagang emas, ini satu tafsir. Suami dagang emas, ibu dagang beras, nggak bisa sama, nggak nyambung. Masa suami dagang emas, buka toko emas, ibu buka toko beras, nggak nyambung. Mestinya ibu ikut suami bagaimana bisa mensukseskan, bisa dagang emas ini bisa laku keras, atau bisa orang-orang banyak datang ke toko kita karena kita buat perdagangan emas ini. Begitupun sama agama. Agama kalau hanya suami saja yang keluar di jalan Allah dan ibu-ibu enggak mau mendorong suami dalam perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan dipisahkan. Satu ulama dikatakan, hari ini kalau satu keluarga kelihatannya zahirnya bagus, satu keluarga suami istri ada, anak-anaknya kumpul sampai ditikahkan, kemudian cucunya ada, nggak pernah berkorban untuk meninggalkan anak-anak fisabilillah, Masruh nggak pernah keluar, atau suaminya nggak pernah lagi keluar fisabilillah, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kelihatannya dari jauh, kelihatan tetangga-tetangga, masya Allah luar biasa di harmonis rumah tangga simpulan harmonis, semua kumpul mereka, harta Allah berikan. Zohirnya kelihatannya senang sama-sama di dunia, tapi di akhirat kata ulama, orang seperti ini, keluarga seperti ini nanti akan dipisahkan selama-lamanya di akhirat. Karena tidak mau pernah meninggalkan anak istrinya untuk usaha agama. Allah. Tapi orang yang meninggalkan rumah untuk agama, ibu ditinggalkan 40 hari, 3 hari setiap bulan. Ada sekaligus ustadz ulama dia keluar 1 tahun. Zohirnya orang tablik, orang dakwah, meninggalkan keluarga 1 tahun, 4 bulan meninggalkan keluarga, ya, nggak tanggung jawab, meninggalkan anak-anaknya, putra-putranya ditinggalkan. Ibu dengan suami keluar masuk, kelihatannya menelantarkan. Zohirnya kita, ya, menyengsarakan putra-putri kita, tapi hakikatnya kata ulama, orang seperti ini yang sering berpisah untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan satukan nanti di akhirat selama-lamanya. Allah. Ibu pilih yang mana hari ini? Mau sama-sama dengan suami, ya, bercumbu rayu, bersuka cita, senang semua, kumpul harta datang, anak-anak semua kumpul, tapi di akhirat nggak bakal dijumpakan selama-lamanya. Walaupun surganya ibu dapat, suami dapat, tidak akan pernah ada yang enak, Bu. Terus terang aja, di dunia tanpa istri, tanpa ibu masalah, ya, hidup enggak, mati enggak. Kok mau di akhirat? Walaupun ibu punya suami jadi raja-raja nanti di akhirat, tapi gak ada pendamping seorang istri, bohong nikmatnya kehidupan di surga. Di dunia aja masya Allah, ya, gak bisa kita hidup sendiri tanpa wanita. Maka ibu dikenalkan dalam dakwah maksudnya untuk menyokong atau bekerja sama dalam menyelesaikan perkara di agama. Yang penting masih bapak dah keluar fisabilillah, saya makan udah tutup aurat, saya mau udah pakai cadar, saya mau udah ikut taklim, udah si bapak aja biarin keluar 4 bulan atau mungkin 40 hari setiap tahun, gak bisa. Kalau hari ini suami kita 4 bulan, ibu gak pernah diajak masuk
Itu kata ulama seperti suami menaiki satu kuda yang cepat dan ibu diikat di belakang dengan tali. Suami cepat dengan kuda, ibu juga sama ikut cepat, tapi rusak, wajahnya rusak, tangannya pada patah, kakinya luar biasa patah. Kenapa? Sama-sama berjalan tapi ibu diikat dengan tali, suami di atas kuda. Maunya kita ibu-ibu sama duduk sama-sama di kendaraan dengan suami berpacu, ya, berjalan berlari satu-satu di kendaraan. Itu kata ulama orang yang istrinya nggak mau diajak kerja dalam kerja dakwah, dalam kerja masyruh. Flashback kita lihat flashback kehidupan ibu-ibu gimana sebelum kenal dakwah. Ada kerisauan untuk sholat di awal waktu, nggak ada. Jangankan untuk sholat di awal waktu, baca Al-Quran nggak terlintas oleh ibu-ibu, walaupun dari pondok pesantren. Kalau iman kita lemah nggak bisa kita bisa mengamalkan agama. Maka dengan dakwah nih, yang ulama, yang ahli ilmu dengan dakwah perjuangan agama, maka dia bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan di pesantren. Orang awam dia kenal dakwah, maka orang awam kan Allah robah menghidupkan amal agama, menghidupkan sunnah yang tadinya dia nggak dapatkan, akan dia dapatkan dengan perjuangan agama. Mulai makan dengan cara Nabi gelar supra, ya, orang yang makan di rumah dengan supra, ya, kata orang India dasarkan itu alas makan, dia hamparkan, maka Allah akan jauhkan dari kefakiran selama 1 tahun. Kalau nggak dakwah nggak tahu kita. Masuk rumah kaki kanan, ucapkan salam, baca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walau tawakkalna. Maka kata Syekh Abdul Wahab Amit Pakisah, Allah akan jauhkan dari kesusahan kefakiran selama 1 tahun. Jadi kalau bukan dengan dakwah nggak bisa. Masuk kamar mandi kaki kiri. Kalau iman kita lemah, jangankan masuk kamar mandi kaki kiri, baca Al-Quran, zikir yang nggak ada pakai tenaga, maka kita nggak kuat. Kenapa? Iman kita lemah. Mendingan kena elektronik, ya, dengan televisi mungkin yang hari-hari kita lihat, anak-anak kita lihat, ya. Tapi setelah ibu dikenalkan dakwah, coba Allah ubah semuanya. Anak-anak kita hari ini di mana? Dulu sebelum kenal dakwah, anak-anak kita di mana? Tapi setelah kenal dakwah, Allah ubah. Anak kita hari ini ada pesantren, anak kita hari ini sedang ngajar agama, anak kita hari ini mereka menjadi ahli Al-Quran. Ini karena asbab daripada usaha dakwah. Dulu sahabat-sahabat nggak ada pesantren, nggak ada sekolah-sekolah elit, nggak seperti sekarang. Tapi keluar dari rumah sahabat, anak-anak yang taat, mujahid, akhlak mereka lebih tinggi, kuat mereka. Maka hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, dengan dakwah akan robah kehidupan kita. Bukan menghilangkan perdagangan ibu, bukan meninggalkan perdagangan suami atau suami berhenti kerja, dakwah terus, bukan. Tapi mentertibkan dunia kita untuk menyempurnakan amal agama, karena ini nanti akan kita bawa di akhirat. Agama ini akan sampai kepada akhirat, iman ini akan sampai kepada akhirat, bukan hanya di dunia saja. Dengan talim, ibu menghidupkan talim, masya Allah. Satu ulama dia bayan, dia cerita, kalaulah hari ini ibu buat talim, ya, istiqomah talim setengah jam, kemudian menambah waktu 1 jam, terus ibu buat talim, hari-hari buat talim di rumah, waktunya yang sama, tempat yang sama, tidak berubah. Maka itu ada satu orang Nasrani, dia lewat depan rumah kita dalam keadaan hamil wanita, lewat depan rumah kita dalam taklim, maka Allah Ta'ala akan tembuskan itu hidayah ke dalam janin si Nasrani tadi, asbab taklim yang kita buat dalam rumah. Amal agama nih masya Allah, gak ada yang bisa menghalangi. Maka hari ini, Johira hari ini, kalau ibu bohong hari ini, ibu bahagia senang hidupnya, dapat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tanpa wujud agama sempurna dalam rumah tangga kita. Suami abring-abringan kemana 4 bulan 40 hari, tapi ibu nggak mau diajak masuk, bohong hari ini. Bisa bahagia dalam rumah tangga, barokah nggak akan ada datangkan dengan keluarga yang nggak mau dibawa dalam kerjasama usaha agama. Baginda Nabi SAW lihat ibunda Khadijah Al-Kubra habis hartanya untuk agama, padahal orang kaya, ya, dihitung-hitung berapa harta itu ibunda Khadijah Al-Kubra, ya. Ternyata dihitung-hitung itu harta Khadijah, ibunda Khadijah kurang lebih 33 triliun. Satu ulama dikalkulasikan, karena hadirin itu toko paling banyak dan paling muka itu punya ibunda Khadijah Al-Kubra, saudagar kaya. Tapi setelah menikah dengan Nabi sampai mau meninggal dunia, itu bajunya ada 8 tambalan. Yang 1 tambal terakhir dari pelepah kurma. Orang kaya habis hartanya. Satu saat baginda Nabi berbaring di pangkuan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah menangis, meneteskan air mata, lihat wajah suaminya. Wajah yang begitu mulia,
seorang nabi dan rasul, di kalangan keluarganya dibenci, diintimidasi, diboikot, nggak suka, maka Khadijah menangis menetes air mata. Maka tetesan air mata jatuh ke pipi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Persis jatuh di wajah Nabi. Maka baginda Nabi melihat istrinya menangis, terbangun langsung, diusap air matanya oleh baginda Nabi. Wahai istriku, kenapa menangis? Apakah kamu menangis karena harta kamu sudah habis aku gunakan untuk perjuangan agama? Apakah kamu menangis karena seluruh harta kamu sudah aku habiskan untuk usaha dakwah bagaimana Islam tersebar? Maka Khadijah Al-Kubra berkata, wahai Rasulullah, saya menangis bukan karena itu. Saya ini menangis bersedih. Andaikan nanti saya meninggal dunia, kamu akan sendiri. Tidak ada lagi orang yang menyokong kerja dakwah engkau. Harta saya sudah habis. Siapa lagi akan membantu engkau dalam kerja dakwah? Mana yang orang Quraisy yang hari akan membantu kau manakala nanti saya meninggal dunia? Maka saya menangis itu, wahai Rasulullah. Andaikan nanti saya meninggal dunia, engkau dalam perjuangan agama sudah lagi tidak ada harta. Kemudian ada satu rombongan dikirim untuk menyeberangi satu jalan, satu jembatan, satu sungai. Maka gali tulang belulang saya untuk dilalui untuk orang-orang yang fisabilillah. Begitu pengorbanan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Wanita di kalangan wanita di zaman Nabi dan sahabat. Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri baginda Nabi. Siti Fatimah radhiyallahu anha itu adalah kata ulama, seluruh ratunya bidadari nanti di surga. Tapi bagaimana kehidupan beliau? Beliau dalam keadaan sholat itu katanya, dan dalam hadis sabada sampai kulit perut beliau menempel dengan punggungnya, saking laparnya, saking kurusnya. Maka baginda Nabi bertamu melihat itu putrinya lagi berdiri sholat dalam keadaan terhuyung seperti orang yang enggak makan. Kenapa Nabi berkunjung? Itu Sayyidina Ali datang ke rumah Nabi minta makanan karena nggak punya makanan. Anak raja dunia dan akhirat, rumahnya nggak punya makanan. Maka akhirnya Nabi SAW datang ke rumah putrinya. Dilihat putrinya sedang berdiri dalam sholat, lapar sholat, dalam keadaan susah sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin yang memiliki alam. Dilihat dalam keadaan kurus cekung matanya. Maka setelah sholat dipeluk oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan putri seorang raja dunia akhirat, pemimpin dunia akhirat, kehidupannya luar biasa. Ditanya, apakah ada makanan? Enggak ada, wahai Rasulullah. Sayyidina Hasan dan Husain dalam keadaan menangis. Ditanya, mulai kapan mereka enggak makan? Maka Sayyidina Ali katakan, wahai Rasulullah, sudah 3 hari Sayyidina Hasan dan Husain tidak makan, hanya minum benda putih, itu air saja. Bayangkan keluarga Nabi begitu mujahadah, susah payah untuk makanan. Ini maksudnya untuk apa kata ulama? Mereka susah payah seperti itu agar agama tersebar, agar mencontohkan agama ini tersebar. Hidayah ini bukan dengan senang-senang, bukan dengan harta, dengan mujahadah, dengan susah payah. Ibu-ibu mendatangkan bahagia bukan dengan suami kerja di luar negeri dapat duit banyak, atau mungkin usahanya maju kemudian ini datang bahagia senang, bukan, tapi dengan agama. Dan agama akan wujud, akan datang dengan mujahadah, dengan susah payah. Hidayah akan datang dengan pengorbanan. Gak mungkin hidayah datang atau kesenangan datang dengan gak susah payah. Ibu aja punya duit, suami yang ingin punya duit kendaraan, pasti susah payah untuk mendatangkan kendaraan motor, untuk punya rumah. Gak bisa senang-senang. Tapi sahabat gak berlaku seperti ini. Sahabat datangnya uang dengan agama. Sampai Miqdad al-Aswad bukan mengamalkan agama, buang hajat, datang uang, datang duit. Maka hadirin, ibu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibawa ibu dalam kerja masroh, agar ibu-ibu ini mudah mengamalkan agama. Setiap kita mau talim atau dalam bayan, suka di markas suka diserukan, atau dalam namsibat, ibu-ibu suka belajar namsibat setelah talim, sebelum musyawarah. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia dunia di akhirat hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Dan ini setiap hari kita bicarakan. Allah Ta'ala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia di dunia dan akhirat hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau hari ini ibu kehidupan ibu belangsak, atau ibu rumah tangga nggak ada ketenangan, nggak menemukan namanya bahagia dalam rumah tangga, maka kata ulama sempurna agama belum wujud dalam rumah tangga kita. Kita baru belajar sholat, ibu baru belajar mengamalkan agama, baru belajar sedekah, baru belajar jaga sholat di awal waktu, baru belajar zikir, belum sempurna, belum. Baru mendorong suami ibu belum ikut dalam kerja dakwah.
sempurnanya agama, itu seluruh usaha agama di depan pintu kita sudah mulai agama wujud. Masuk ke rumah, ruang tamu sudah ada suasana agama. Di kamar kita ada agama, di pojok-pojok dapur ada agama. Semua sudut-sudut rumah kita ada agama. Lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW, rumahnya bukan kayak kita megah, bukan. Kalau baginda Nabi sholat, itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka kakinya digeser oleh Nabi, Nabi akan sujud dekat kaki beliau. Begitu sempitnya rumahnya. Tapi Nabi katakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah yang bikin nikmat itu bukan banyak fasilitas. Ada toko mebel, ada toko elektronik, ada toko AC air conditioner, bukan. Kalau ibu hari ini rumah komplit, suasana ada semua, dimiliki oleh ibu semuanya. Kemudian ibu punya air conditioner AC, kelihatannya disetel sejuk, udara sejuk akan keluar dari AC. Tapi orang yang gak menghidupkan agama, walaupun rumah dia megah, gak wujud agama dalam rumah tangga dia, maka Allah akan bocorkan panasnya neraka ke dalam rumah itu. Ibu gak betah di rumah, suami gak betah di rumah, anak-anak gak betah di rumah, talim gak pernah dihidupkan. Kerjasama dalam agama jauh, kerjasama bagaimana dunia didatang, bagaimana sukses perniagaan kita, bagaimana sukses bisnis kita. Tapi rumah yang sederhana, walaupun itu rumah sederhana, tapi wujud agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kesejukan surga dalam rumah tangga kita. Anak-anak muda diatur, ibu mudah mengamalkan agama, sholat di awal waktu muda, nggak ada kerisauan bagaimana berkurangnya harta benda, nggak ada kerisauan, nggak takut dengan berkurangnya harta benda, karena harta yang sesungguhnya itu agama kita. Bahagia bukan dengan benda-benda, tapi bahagia dengan Allah tanamkan dalam hati kita. Mesti ditanamkan, bahagia bukan barometer benda-benda, duit, pangkat, jabatan yang kita miliki, tapi bahagia Allah akan tanamkan dalam hati karena agama yang sempurna kita telah mengamalkan. Nanti ada masanya satu kampung orang ikut dakwah. Nanti ada masanya seluruh negara ikut dakwah. Ada masanya nanti. Maka hari ini ibu diajak susah payah dalam kerja agama. Bagaimana menghidupkan talim? Coba nafsu nggak mau kita menghidupkan talim sebentar, karena setan tuh nggak suka. Iblis laknatullah alaih, manakala diusir dari surga, wahai Allah, saya diusir dari surga, saya minta beberapa perkara, saya akan goda makhluk engkau, hamba-hamba engkau, saya akan terjerumuskan mereka ke dalam neraka agar menjadi sahabat-sahabat nanti saya di neraka jahanam. Allah katakan silakan kamu goda. Tapi ada orang yang bertakwa, orang yang beriman, tidak akan bisa digoyahkan oleh godaan kamu. Coba talim, berapa lama kita duduk dalam talim? Berapa banyak kita duduk di luar talim? Berapa banyak kita goplak hari-hari kita? Goplak berapa banyak? Berapa lama? Paling talim setengah jam. Itu pun kadang-kadang kita gak sempurna. Berapa banyak, berapa lama ibu sholat? Berdiri sholat. Berapa banyak hari ini lisan kita digunakan untuk baca Quran? Berapa banyak tenaga, kekuatan ibu untuk menghidupkan agama dalam rumah tangga sampai dengan hari ini, sampai dengan umur ibu hari ini. Berapa lama? Kadang-kadang sisa umur baru untuk agama, sisa duit baru untuk agama, sisa waktu baru untuk agama. Semuanya hari ini sisa waktu baru kita untuk agama, baru untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kan mengamalkan agama, bukan yang penting kalau kita sholat, Pak, yang penting kan sholat. Kalau yang penting sholat bahaya. Pak, yang penting kan anak sekolah. Ini kalau yang penting anak sekolah, maka anak sekolah dia akan sembarangan. Sekolah ini penting, bukan yang penting sekolah, tapi sekolah ini penting. Biar anak kita jadi pintar. Agama ini penting, bukan yang penting kan agama, bukan. Agama ini penting, talim ini penting. Bukan yang penting kan talim ini, bukan. Kalau yang penting talim, kita talim main-main. Maka nur kalamullah dan nur sabda Nabi gak masuk dalam hati kita. Hari ini kita duduk dalam talim gak kesan, biasa aja. Dengar sabda Nabi itu biasa. Itu bu, itu di zaman sahabat-sahabat itu bisa melihat datangnya malaikat Jibril alaihissalam ke hadapan mereka. Satu saat baginda Nabi sedang buat majlis, maka satu anak muda datang, wajahnya luar biasa gantengnya, kemudian postur tubuhnya, duduk di hadapan baginda Nabi kita Muhammad SAW di Fadilah Malah. Maka itu anak muda berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi. Setelah dijawab apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, maka yang bertanya tadi anak muda berkata, sodaq, betul wahai Rasulullah. Maka setelah itu anak muda tadi berangkat keluar dari majlis. Sahabat bingung, wahai Rasulullah, itu anak muda siapa yang datang? Dia nanya iman, nanya Islam, nanya ihsan, tapi engkau jawab, kemudian dia juga mengiyakan.
Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai sahabatku, tahukah kamu itu siapa yang datang? Itu adalah malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan tentang agama kepada aku, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Sahabat lihat datangnya dari malaikat Jibril alaihissalam. Satu orang dia baca Al-Quran, maka turun dari langit malaikat seperti awan putih menutupi kepala sahabat. Akhirnya hadirin, itu bacaan Al-Quran sudah 3 kali diberhentikan. 1 kali meronta-ronta kudanya, 2 kali meronta-ronta, ketiga kali itu kuda di samping sahabat tadi meronta-ronta, dan itu ada putranya sedang tidur. Sahabat tadi khawatir kalau putranya terinjak oleh kuda tadi. Itu awan terus sampai datang di hadapan sahabat tadi yang baca Al-Quran. Dan setelah itu Al-Quran diberhentikan, itu awan naik ke atas seperti lampu lampion, kemudian kuda hilang. Maka ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kemarin saya lagi baca Al-Quran, tiba-tiba datang awan putih. Terus kata Nabi, kamu baca terus. Saya baca terus, wahai Rasulullah. Itu awan makin mendekat, kamu baca terus. Saya baca terus, wahai Rasulullah. Terus bagaimana keadaannya? Itu awan makin mendekat di hadapan saya. Tapi ternyata kuda saya meronta-ronta, saya khawatir putra saya terinjak oleh kuda yang meronta tadi. Akhirnya saya berhentikan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai sahabatku, ketahuilah itu awan yang datang bukan sembarangan awan, itu malaikat yang datang dari langit menghampiri bacaan Al-Quran kamu. Andaikan kamu terus baca itu Al-Quran, maka seluruh manusia yang ada di situ akan melihat wujud daripada malaikat datang dari langit. Sahabat bisa melihat malaikat turun dari langit. Sahabat manusia apa? Manusia sama kayak ibu-ibu. Ada yang mengurus rumah tangga, ada seperti suami dagang, ada yang sahabat di pengangguran, ada orang kaya, ada orang miskin, sahabat. Tapi sahabat sempurna mengamalkan agama. Sampai satu dalam fadilah sedekah, itu ada seorang wanita, Bu. Seorang wanita dia ikut perjuangan agama fisabilillah. Pas dia pulang, ternyata kambingnya hilang sama alat tenunnya untuk memingkal kain. Dilihat kambingnya nggak ada, alat tenunnya nggak ada. Maka dia ambil wudu, dia sholat minta kepada Allah, wahai Allah, bahwa engkau berjanji, wahai Allah, orang yang memperjuangkan agama, harta bendanya engkau akan jaga. Hari ini saya telah ikut perjuangan agama, wahai Allah. Ternyata saya pulang kembali, harta saya hilang, kambing saya hilang, alat tenun saya hilang. Wahai Allah, mana janji, kembalikan harta saya hilang, wahai Allah. Ajib hadirin, itu nenek-nenek tua sholat hajat minta kepada Allah supaya alat tenun dan kambingnya yang hilang diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berikan cash, Allah berikan kambing yang hilang, alat tenun yang hilang diberikan kepada wanita tua tadi. Kata ulama, malah kambingnya ditambah jadi 2 dan alat tenunnya berubah jadi 2. Yakin nih gak bisa datang dengan sendirinya. Hadirin Bapak Ibu rahimahullah, yakin perlu dengan usaha, perlu dengan pengorbanan. Ibu pun sama hari ini coba lihat, kalau ibu gak yakin dengan usaha suami, ya udah pernah usaha apa aja yang penting datang uang. Kalau suami gak yakin gak bisa datang hasil dari usaha kita. Ibu mesti yakini ini rizki yang kita datang, yang dia Allah datangkan, ini usaha ini hanya keran aja. Wadah yang besarnya itu hazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan ibu, suami kerja di kantor atau di pabrik, atau suami kita ngajar, atau kita punya usaha bisnis, itu hanya keran saja. Padahal torennya itu hazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sambungan kita baik kepada Allah, amal agama kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rizki akan Allah datangkan sebagaimana kami datang ke Flores, orang Flores Amerika nggak susah bayar. Kenapa hari ini kita susah? Karena amal agama kita lemah. Kita lebih mendahulukan keduniaan kita. Kita lebih menggunakan logika kita. Bapak kalau nggak dagang bagaimana? Kalau kita nggak jualan bagaimana Pak? Kalau Bapak nggak ke pabrik bagaimana nanti? Lihat cicak, ada kerjanya. Apa makanan cicak? Nyamuk yang terbang. Kalau kita lihat nggak nyambung itu cicak, makanannya nyamuk yang terbang dan cicak nempel di dinding. Tapi Allah hantarkan itu nyamuk ke mulut cicak yang itu nempel di dinding. Hakikatnya rizki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa cicak mudah? Karena semua makhluk Allah, kata para ulama, itu semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak putus. Dalam satu mafhum hadis, itu burung keluar dengan perut yang kosong pagi hari, maka dia datang di sore hari dengan perut yang kenyang membawa makanan untuk anak-anaknya. Andaikan tawakal kita seperti burung tadi, maka Allah akan berikan rizki sebagaimana burung yang pergi keluar dengan perut kosong, datang ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Hari ini kita pakai logika, pakai pemikiran kita hari. Kalau nggak usaha, kalau nggak menambah
kalau nggak bisnis gimana datang duit? Ini pemikiran orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Orang Islam begini Nabi ajarkan sempurna agama. Sempurna agama akan mudahkan semuanya. Ibu hari ini mengamalkan agama. Hari ini suami kita semua hari ini mengamalkan agama atas pengorbanan sahabat, wanita-wanita sahabat, janda-janda sahabat, yatim-yatim sahabat. Mereka berkorban, berjuang mereka. Mereka ada yang meninggal dunia suami mereka, anak mereka aja jadi yatim, ibunya meninggal dunia. Sayyidatina Khanzah radhiyallahu 4 putranya dikorbankan untuk agama. Ya, Haram radhiyallahu anha meninggal di Siprus untuk agama. Hari ini kita ngamalin agama mudah dengan santai-santai masuk. Ini pengorbanan sahabat. Semua orang Islam hari ini mengamalkan agama karena pengorbanan sahabat dan sahabiah. Kita lahir dari perut orang Islam. Kita udah Islam, tapi lihat keislaman kita. Azan dikumandangkan, berapa banyak ibu-ibu hari ini sebelum azan dikumandangkan sudah duduk di atas sajadah? Berapa? Coba. Jangankan orang lain, kadang-kadang kita sendiri azan dikumandangkan masih sibuk dengan kesibukan kita. Suami azan dikumandangkan masih sibuk dengan kesibukan rumah, qomat baru datang ke masjid. Bagaimana barokah datang dalam rumah tangga kita? Huzaifah katakan, nanti di akhir zaman yang pertama kali diangkat oleh Allah kekhusyuan dalam sholat. Seluruh orang yang sholat dalam khusyuk karena Allah angkat, itu khusyuk dalam sholat nanti di akhir zaman. Maka hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengamal agama dengan iman, dengan hati. Jadi mencerna agama ini dengan hati, bukan dengan logika, bukan dengan pemikiran kita, tapi dengan iman. Maka iman yang akan datang dengan usaha. Ibu bergandengan tangan keluar masuro, kelihatan apa sih keluar masuro, paling duduk tali, kelihatan jogetnya biasa, tapi luar biasa. Kerja masuro ini masya Allah. Meninggalkan rumah anak-anak, muzakarah bagaimana khidmat suami ibu. Suami kita muzakarah bagaimana berkhidmat kepada istri, bagaimana hidupkan rumah tangga, bagaimana masak cara Nabi sunnah, bagaimana sampai nyuci baju, bagaimana cara sunnah Nabi. Mulai timbul wujud iman, mulai timbul kesemangatan dalam agama. Ini asbab kerja dakwah. Maka hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada cara lain hari ini untuk bisa meningkatkan iman dengan dakwah. Di belakang ibu-ibu berapa banyak wanita hari ini nggak tutup aurat? Nggak usah jauh-jauh, di tempat ini berapa banyak hari ini wanita nggak tutup aurat? Satu wanita dia mati, meninggal dunia tidak tutup aurat, maka satu wanita dia akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang laki-laki meninggal dunia tanpa membawa iman, maka suami kita akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mudah mengamalkan agama, suami mengamalkan agama tapi tidak mau dakwah, maka ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maka kerjasama, jangan hanya suami saja keluar fisabilillah, ibu mesti ikut bergandengan tangan dalam kerja dakwah.